Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, masih tentang the law of attraction, di mana law tersebut bekerja atas 3 yang ada di dalam diri kita, yaitu bawah sadar, kemudian ucapan kita, serta tindakan kita. Nah, 3 hal ini dikemas dalam rasa atau perasaan. Di video kali ini saya akan bahas tentang dunia bawah sadar, karena tanpa kamu memahami ini, lawamu tidak akan pernah berhasil. Simak videonya sampai selesai. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Gus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update membersamai kamu jam 9 malam. Insya Allah selalu ada pembahasan baru, selalu akan membuat kamu ngeh dan sadar terhadap ilmunya agar kamu bisa praktek ilmunya dengan mudah. Sebelum kita lanjut pembahasannya, saya ingin sampaikan 2 hal dulu. Yang pertama yaitu ajakan saya agar kamu juga bisa bergabung, ikut andil bersama peserta lainnya, yaitu acara seminar online yang akan saya adakan pada tanggal 19 September, tepatnya nanti di hari Selasa pukul 19.30 sampai selesai. Kita akan bahas secara tuntas tentang the law of attraction atau hukum tarik-menarik secara spiritual, di mana di sana juga akan dibahas bagaimana cara mempraktekannya. Dan cara prakteknya sangat mudah sekali, tinggal kamu lakukan saja. Seperti apa menariknya, seperti apa penjelasannya, seperti apa seminarnya, silakan langsung bergabung. Dan untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, acara offline saya yang akan saya adakan pada tanggal 22, 23, dan 24 September. 3 hari 2 malam, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp. Banyak banget manfaatnya yang bisa kamu dapatkan di sana. Yang pertama adalah edukasi atau pemahaman tentang keilmuannya secara tuntas. Kemudian kamu juga akan mendapatkan terapi selama 3 hari 2 malam, full terapi. Kemudian kamu juga akan diajarkan bagaimana caranya mempraktekkan ilmu keberlimpahan, magnet uang, magnet cinta. Jadi manfaatkan kesempatan ini 3 hari 2 malam bersama saya. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi atau langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, kemarin saya menjelaskan tentang secara umum law of attraction atau hukum tarik-menarik. Di video sebelumnya dan di penjelasan tersebut saya mengatakan bahwa kerja law of attraction itu berdasarkan 3, yaitu bawah sadar, kemudian ucapan, yang terakhir adalah tindakan. Dan semua ini diliputi oleh rasa atau perasaan. Nah, pertanyaannya, bawah sadar itu apa? Bahkan teman-teman, kalau tidak memahami ini secara utuh, loamu akan selalu gagal. Ya, loamu akan selalu gagal. Kenapa saya katakan gagal? Karena pada prinsipnya semuanya bekerja atas sugesti yang ada di dalam bawah sadar. Di video-video channel lain mungkin kamu mendapatkan pemahaman pikiran, ya. Tanpa kita mengetahui pikiran yang dimaksud pikiran yang mana. Ya, fokuskan pikiranmu pada impianmu. Pikiran yang mana? Begitu pertanyaannya ya. Pikiran yang dimaksud adalah bukan pikiran logika atau akal kita ini, tetapi pikiran yang dimaksud adalah pikiran bawah sadar, atau sebut saja hati agar kita mudah ya ngobrolnya. Nah, hati ini adalah ruang memori, ruang penyimpanan data. Data apa? Data dari semua kejadian masa lalu kita. Sehingga kejadian tersebut meninggalkan sugesti di dalam bawah sadar kita, kemudian juga menjadi sebuah keyakinan, belief system. Ini program. Mau percaya tidak percaya, itulah yang terjadi. Itu kenapa pemahaman seperti ini sebenarnya tidak dibutuhkan Anda percaya atau tidak. Tapi Anda bisa lihat realita dalam kehidupan Anda. Sesederhana itu? Iya, sesederhana itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, saya sudah praktek, saya sudah melakukan kebaikan yang setiap hari saya lakukan. Saya sudah melakukan apapun ritual-ritual di dalam komponen yang disebut the law of attraction. Tetapi hanya kegagalan yang didapat. Ekstrimnya ini banyak banget yang masuk pertanyaan kepada saya. Saya sudah wiritan, Gus, saya sudah banyak amalan, bahkan saya sudah bersedekah. Tapi seperti seakan tidak ada dampak dari semua apa yang sudah saya lakukan. Lantas apakah perbuatan kamu itu salah
Atau memang ada sesuatu yang belum kamu pahami? Menurut saya ada sesuatu yang belum kamu pahami. Maka sedekahnya tetap lanjutkan, ibadahnya termasuk wiridannya tetap lanjutkan. Saya akan bongkar sekarang bagaimana atau apa saja yang membuat semua ikhtiar kamu menjadi gagal. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa semua bermula dari bawah sadar. Sekali lagi bawah sadar ini pikiran, tetapi disebutnya pikiran bawah sadar atau unconscious mind atau subconscious mind, pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini dominan mempengaruhi hidup kita, bukan pikiran sadar, karena pikiran sadar itu hak kendalinya menurut riset itu hanya 12%. Tetapi pikiran bawah sadar itu jauh lebih dominan 88%, dan ekstrimnya orang spiritual mengatakan hanya 5% kapasitas kerjanya pikiran sadar. Tetapi pikiran bawah sadar itu jauh lebih dominan 88-95%. Bayangkan. Lalu timbul pertanyaan, bawah sadar itu kayak apa sih? Saya akan berikan contohnya saja agar kamu bisa langsung menangkap. Ingat kembali kamu naik motor atau naik mobil dari rumah ke kantor atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kamu dengan lancarnya melakukan perjalanan. Sehingga saking lancarnya kamu tidak bisa menghitung berapa kali kamu ngegas, berapa kali kamu ngerem, masuk tikungan berapa kali, kemudian kamu melihat siapa saja. Kamu tidak tahu, kamu tidak ingat itu. Tetapi semuanya kerjanya otomatis. Nah, itulah uniknya bawah sadar. Ya, jadi bawah sadar itu kerjanya otomatis. Semuanya sudah tersistematis, sudah ada programnya. Jadi tinggal bekerja saja. Ibarat sebuah handphone, di dalam handphone Anda ada satu aplikasi yang disebut dengan WA atau WhatsApp. Anda tidak perlu berpikir, Anda tinggal ngetik, klik send, lalu terkirim saja. Anda tidak perlu berpikir ini sampai apa enggak ya, ini dibaca apa enggak ya, bahkan di situ ada tandanya. Nah, inilah contoh sederhana kerja bawah sadar. Semuanya sudah tersistem, semuanya bekerja secara otomatis. Sama seperti kejadian dalam hidup kita. Ketika bawah sadar itu hanya didominasi oleh pikiran-pikiran negatif, oleh pikiran-pikiran yang bentuknya ketakutan, entah kenapa ketakutanmu atau yang kamu pikirkan secara negatif itu hadir dalam hidup kamu. Itu masalahnya. Bawah sadar kerjanya otomatis, hadir saja begitu. Otomatisnya adalah apapun yang ada di dalam bawah sadarmu, otomatis itu terpancar pada alam semesta. Apapun yang ada di dalam hatimu, di dalam bawah sadarmu, itulah bentuk manifestasimu atau bentuk harapan dan doamu. Sekalipun secara logika kamu tidak menginginkannya sebenarnya. Maka sering saya tanyakan di seminar-seminar yang saya adakan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Semua menjawab yang saya inginkan adalah uang, yang saya inginkan adalah cinta, yang saya inginkan adalah keberlimpahan, kebahagiaan. Saya tanya lagi, yakin itu yang kamu mau? Yakin itu yang kamu inginkan? Karena yang saya maksud kamu inginkan itu adalah apa yang paling banyak, yang paling dominan di dalam bawah sadar kamu. Coba perhatikan, kamu flashback dulu 1 minggu, 1 bulan ke belakang. Oke? Flashback, lalu kamu ingat-ingat kembali selama 1 minggu atau 1 bulan, apa saja yang sering kamu pikirkan, apa saja yang sering kamu renungkan, apa saja yang sering ada di pikiranmu, di dalam benakmu, di dalam perasaanmu. Itulah sejatinya yang kamu inginkan. Maka sekarang setelah saya jelaskan seperti ini, kamu harus bisa merubah yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya tidak baik menjadi baik, kemudian yang baik pun dirubah lagi menjadi lebih dan super baik lagi. Semuanya tergantung perasaan. Saya rasa kamu akan ngeh dengan penjelasan saya ini. Lantas bagaimana solusinya, kan begitu? Solusinya adalah mulailah dari sekarang, ingatlah satu memori yang membuat kamu bahagia dan pikirkan secara berulang. Kita akan coba padukan dengan konsep syukur. Kamu harus bisa sisihkan sehari semalam, kamu sisihkan 1 jam untuk mengingat kembali dan bandingkan kondisi baikmu dengan kondisi yang kamu rasakan tidak baik mungkin dulu. Katakanlah contoh sederhana. Dulu kamu nggak punya sepeda motor, tapi sekarang kamu memiliki sepeda motor. Dulu kamu punyanya hanya sepeda motor, sekarang kamu punya mobil. Artinya, pikirkan atau rasakan saja apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kamu. Kesehatan mungkin, kemudian keberadaan pasangan, suami atau istri atau anak bahkan. Bandingkan dengan orang-orang yang hari ini di luaran sana susah, tidak memiliki apa yang kamu miliki. Coba, betapa bersyukurnya kamu ketika kamu bisa ingat itu. Kamu bisa merasakan keberadaan apa yang sudah Allah berikan. Dan itu harus diulang-ulang. Pernah saya buat satu video. Di dalam video tersebut saya berikan cara yang sangat sederhana. Sisihkan waktu setengah jam sampai 1 jam sebelum tidur dan setengah jam atau 1 jam setelah tidur.
cukup jaga atau perhatikan baik-baik di dua kondisi itu. Setengah jam atau 1 jam sebelum tidur, kemudian setengah jam atau 1 jam sebelum tidur. Itu usahakan dalam kondisi yang baik secara pikiran. Pikiran yang dimaksud adalah pikiran bawah sadar, yaitu perasaan kamu dan hati kamu. Nah, ketika itu kamu ulang-ulang, maka saya yakin banget suatu saat perasaanmu atau hatimu akan didominasi oleh syukur, oleh rasa terima kasih, oleh kebaikan. Ulang-ulang saja. Jadi kesimpulannya adalah mulailah mencintai apapun yang benar-benar kamu inginkan. Dengan cara kamu memikirkan berulang hanya yang kamu inginkan saja. Pikirkan saja, imajinasikan saja. Semuanya akan menjadi dominan di dalam bawah sadar. Dan ketika dominan atau pikiran bawah sadar sudah didominasi oleh pikiran-pikiran yang positif, maka apapun yang kamu inginkan itu akan cepat dan mudah banget untuk datang ke kamu. Kalau masih ada pertanyaan, saya sulit Gus untuk membersihkan perasaan saya, untuk mengulang-ulang sesuatu yang positif di dalam hati saya. Bagaimana solusinya? Solusi yang sangat disarankan ketika berbicara bawah sadar adalah terapi. Karena dengan konsep hipnoterapi, hipnosis hipnoterapi itu sangat mudah untuk masuk ke dalam bawah sadar dan sangat mudah untuk merubah sugesti tersebut. Buat teman-teman yang merasa kebingungan, sulit, kemudian galau dalam praktek ilmunya, saya mengajak kamu semuanya dan memberikan kamu solusi juga untuk menghadiri seminar yang saya adakan pada tanggal 19 September nanti. Insya Allah tentang loa semuanya akan dijawab di sana, serta kamu juga akan diajarkan bagaimana cara praktek ilmu loanya. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang sudah saya paparkan bisa menjadi manfaat buat kamu dan bisa kamu pahami, kemudian bisa kamu mengerti. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.